Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-baraka min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, akan datang kepada umatku suatu zaman yang dimana mereka itu kabur, menjauh dari para ulama dan menjauh dari para fuqaha atau ahli-ahli fikih. Mereka di dalam menjalani kehidupan ini sudah tidak lagi berpedoman dengan fatwa-fatwa para ulama. Mereka lagi tidak mengutamakan ilmu dan hukum Islam, tetapi mereka lebih mengutamakan akal. Dan di dalam keadaan yang seperti ini, ketika umat Islam sudah menjauh dari syariat-syariat agama, sudah menjauh dari para ulama-ulama yang mengerti tentang syariat-syariat agama, ketika umat Islam sudah menjauhi para ulama dengan menjauhi majelis ta'lim, pondok pesantren, mereka lagi tidak mendengar nasihat-nasihat ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bala, akan memberikan musibah kepada orang-orang yang seperti ini. Tahu, umat Islam yang meninggalkan para ulama akan ditimpakan bala musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang akan Allah berikan musibah kepada umat Islam ketika mereka menjauhi ulama, yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari pekasaban mereka. Mata pencarian mereka itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahannya. Akhirnya apa-apa yang mereka dapati ini bukan makin mendekatkan mereka kepada Allah, justru makin menjauhi dari Allah. Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah melalui pekasaban-pekasaban tersebut yang seharusnya mereka syukuri, justru mereka kufuri. Kenapa? Karena Allah mengangkat keberkahan. Jadi kita harus membedakan ketika nikmat itu berkah atau istidraj, kita harus membedakan. Memang sama, tapi yang membedakan adalah ketika rezeki yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru rezeki tersebut makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak bersyukur, dengan kita terus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena bentuk keberkahan dari rezeki tersebut. Tapi ketika rezeki itu berupa istijraj, maka tidak ada nilai-nilai kebaikan. Bahkan ketika kita mendapatkan rezeki tersebut, semakin banyak itu rezeki, maka kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak itu rezeki, justru kita makin kufur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang mendapatkan rezeki yang istijraj, yang jauh dari keberkahan, maka niscaya ketika dia mendapati diri dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan suatu kehinaan yang luar biasa. Bahkan dalam dunia pun dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan dalam jiwanya, karena rizki dari hasil pekasabannya tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bala kepada umat Rasulullah, kepada kita yang menjauhi para ulama dan menjauhi para ahli-ahli fikih, yaitu Allah akan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim.
Siapa pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang mereka seharusnya mengabdi tetapi justru mereka diabdi. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mengabdi kepada masyarakat. Pemimpin yang mengabdi pada rakyat itu pemimpin yang adil. Yang mengarahkan kepada masyarakatnya, mengarahkan kepada rakyatnya agar menjadi baik. Tetapi pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak pernah mau mengerti, bahkan tidak mau tahu urusan rakyatnya, urusan masyarakatnya. Karena dia merasa ingin selalu dan selalu, dia ingin selalu dilayani oleh rakyatnya. Yang seharusnya kewajiban pemimpin itu melayani rakyat, tapi ini terbalik. Karena dia zalim, dia tidak melayani rakyatnya, justru dia ingin dilayani selalu oleh rakyatnya. Ketika rakyat tidak mau melayaninya, tidak mau mengikuti keinginannya, maka rakyat tersebut akan mendapatkan hukumannya. Nah, ini pemimpin yang zalim akan ada, akan Allah berikan kepada kita ketika kita tidak mau mendekati para ulama dan kita jauh dari para ulama. Dan yang terakhir adalah karena kita jauh dari ulama, karena kita jauh dari pengetahuan agama, akhirnya keislaman kita ini mulai pudar. Nah, ketika mulai pudar inilah, maka ketika kita meninggal nanti, maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah, mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Amal ibadah yang kita lakukan ini adalah upaya kita bagaimana kita nanti mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi amaliyah yang kita lakukan sekarang ini merupakan suatu perjalanan atau suatu perkumpulan ibadah yang kita kumpulkan agar menjadi wasilah kita itu mati husnul khotimah. Ketika seseorang mati husnul khotimah, berarti dia mati membawa iman. Ketika dia mati membawa iman, maka dia patut mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Bahkan seseorang yang mendekati ulama dan selalu berkaitan mengikuti para ulama, tidak cuma di akhirat, di dunia pun dia mendapatkan keberkahan. Hidupnya nyaman,